Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar membuat aktivitas kuis atau latihan soal secara online. Ya, langsung aja kita mulai. Saya login terlebih dahulu. Nah, seperti ini lalu kita menuju ke mapel yang kita ampu. Misalkan saya di sini Mathematics Study Club ya. Nah, kemarin kita sudah mencoba belajar untuk mengupload soal pada bank soal. Nah, sekarang soal itu akan kita putar sebagai kuis yang mana akan dikerjakan oleh siswa secara online di waktu yang sudah kita tentukan. Oke, langsung aja kita hidupkan terlebih dahulu tune edit on. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pilih tempat untuk aktivitas baru. Bisa di sini ya, bisa di sini atau bisa pula di bawahnya sini. Oke, kita pilih di bawahnya sini. Lalu kita cari kuis. Nah, seperti ini ada gambar kertas lalu dicontreng. Saya pilih kuis, klik. Oke, sudah masuk di kuis. Kita kasih nama terlebih dahulu, misalkan latihan soal atau ujian juga tidak apa-apa, terserah. Misalkan bilangan, misalkan latihan soal operasi bilangan. Lalu di sini petunjuknya silakan ditambahkan. Misalkan kerjakan dengan jujur. Karena jujur adalah segala-galanya. Jangan lupa dicentang biar bisa tampil dan dibaca oleh siswa. Lalu yang pertama kita harus sesuaikan waktunya ya. Misalkan ini akan ditayangkan besok pada tanggal 20 Agustus seperti itu. Maka ini harus saya ganti 20 Agustus. Misalkan pada pukul 8.00 ya, dibuka pada tanggal 20 Agustus pukul 8, ditutupnya pada tanggal 20 Agustus pula pada pukul misalkan 10 ya, 10.15 misalkan seperti itu ya. Lalu setiap siswa yang masuk berkesempatan untuk menjawab selama misalkan 15 menit. Nah, ini saya isi 15 menit. Kalau misalkan 1 jam ya tinggal diganti aja ini. Ya, ada minggu, hari, jam, menit, detik ya. Jadi kalau 1 jam ya kita gunakan jam. Oke ya, saya pilih 15 menit. Lalu yang berikutnya grade ya, ini kita sesuaikan. Kalau siswanya hanya berkesempatan 1 kali jawab ya cukup kasih angka 1. Kalau siswa berkesempatan 2 kali mengerjakan kita kasih angka 2. Kalau tak terbatas maka kita pilih unlimited. Nah, seperti itu. Misalkan dikehendaki sampai dengan mencapai batas nilai lulus, misalkan seperti itu. Jadi sebagaimana ini pukul 8 sampai pukul 10.15 ini kalau sekali mengerjakan itu 15 menit maka akan bisa banyak kali di sini nanti ya. Oke ya, itu silakan disesuaikan sendiri-sendiri. Lalu yang di bawah ini ada tulisan grading method. Saya klik. Di sini ada 4 jenis, 4 pilihan ya. Yang paling atas ini nilai tertinggi yang diambil, yang bawahnya nilai rata-rata, lalu yang bawahnya lagi ya pengerjaan pertama, dan yang ini pengerjaan yang terakhir. Oke, itu grade-nya. Jadi tadi timing sudah, grade sudah. Kita ambil yang penting-penting saja. Lalu review option. Kalau dikehendaki siswanya bisa tahu nilainya setelah mengakhiri dan
mengakhiri proses pengerjaan soal, maka ini harus kita centang. Nah, sehingga nanti nilainya akan tampil dan bisa diketahui oleh siswa. Seperti itu. Lalu misalkan dikehendaki jurusan tertentu yang boleh mengerjakan, maka restrict aksesnya kita harus sesuaikan. Jadi kita masukkan kelas apa yang dikehendaki. Misalkan di sini yang dikehendaki kelas TAV 1 misalkan. Nah, maka kita buatkan seperti ini. Kalau tidak ya dikosongi seperti ini aja. Oke ya, seperti itu. Lalu disimpan, simpan dan kembali ke course. Oke. Jadi tadi aktivitas kuis latihan soal yang sudah kita buat adalah ini ya. Nah, perlu diketahui bahwa di sini di dalamnya belum ada soalnya. Kita tadi masih nyeting jam tayang ya, jam tayangnya. Nah, sekarang kita akan isi soalnya ya dengan cara klik di sini. Oke. Nah, kita pilih edit quiz. Nah, lalu kita akan dibawa ke sini ya. Kita centang shuffle-nya biar soalnya bisa diacak oleh sistem. Lalu soalnya yang kemarin sudah kita unggah, yang sudah kita unggah sebelumnya, kita panggil ya, kita panggil di sini. From question bank. Oke, from question bank. Kemarin disimpan di soal KD1 operasi bilangan. Nah, soalnya ada 3. Misalkan dipilih 2 nomor yaitu 1 sama 3 ya 1 yang dan 3-nya yang dicentang. Ya. Kalau yang dipilih 1, 2, 3 semuanya ya dicentang semuanya. Baik. Lalu saya add. Oke, sudah masuk. Jadi ini adalah soal-soal yang akan dikerjakan oleh anak. Lalu tampilan ya, tampilan untuk sekali tampil di layarnya anak itu kita bisa sesuaikan dengan cara mengisi ini repaginate. Nah, kalau misalkan pengen ditampilkan 22 berarti ini kasih angka 2. Kalau ditampilkan 33 kasih angka 3 ya. Seperti itu. Lalu diakhiri dengan go. Oke, sudah. Jadi soalnya sudah masuk di sini ya. Nah, baik, kembali ke sini tadi cara memasukkan soal. Di sini tadi ada tiga model cara untuk memasukkan soal. Tadi saya pilih yang tengah ya, yang tengah from question bank. Jadi kemarin saya sudah buat 3 soal ini, lalu saya panggil untuk ditampilkan semuanya. Nah, bagaimana kalau new question? New question ini digunakan untuk membuat soal yang mendadak buat. Nah, seperti ini. Jadi caranya kayak waktu kita mengisikan di bank soal. Nah, seperti itu. Jadi caranya seperti ini, mendadakan. Kita isikan satu persatu dan tentu cara seperti ini tidak efektif ya. Nah, baik. Lalu yang paling bawah, jadi ini sama memanggil dari question bank, dari bank soal. Cuma di sini sifatnya kita memanggil secara acak. Jadi kalau misalkan di soal KD1 operasi bilangan ini saya punya 30 soal misalkan ya. Kebetulan ini cuma punya 3. Misalkan punya 30 soal, akan digunakan 5 soal, 5 soal saja. Nah, seperti ini. Diacak secara random. Nah, ini. Jadi akan diambil 5 soal diacak secara random oleh sistem. Maka caranya seperti ini. Jadi ini kita pilih 5, maka nanti dari 30 soal yang kita punya itu akan diambil 5. Sehingga setiap anak akan menjumpai soal yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Oke ya, nanti bisa diperdalam sendiri. Oke ya, seperti itu. Jadi cukup mudah sekali. Ya, sudah selesai, tinggal kita simpan. Ya.
Nah, kita simpan berarti sudah jadi. Nah, sekarang kalau misalkan dilihat di sini, ya. Nah, di sini nanti anak-anak sudah bisa buka ya, dan sudah bisa mengerjakan sesuai dengan interval waktu jam tayangnya dan berapa lama dia mengerjakan. Seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.